Dalam rangka mencegah tindakan pidana UU ITE, Unit Polisi Virtual atau Virtual Police Gagasan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi beroperasi. Lantas, sebenarnya apa sih polisi virtual ini? Hai, perkenalkan, nama saya Fathan Mubina, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas Angkatan 2019. Tempo hari, saat saya sedang bermain game bersama teman-teman, salah seorang teman saya, seorang mahasiswa ilmu komputer, bertanya, Polisi virtual tuh mengasih Rajo ya? yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti, polisi virtual ini kerjanya ngapain sih? Pertanyaan ini menarik perhatian saya, dan setelah melakukan riset kecil-kecilan dengan teman-teman saya di Instagram, dapat saya simpulkan bahwa kebanyakan dari teman-teman saya belum kenal dengan istilah polisi virtual. Yang sudah kenal pun masih belum terlalu paham tentang apa sebenarnya polisi virtual ini. Jadi, polisi virtual merupakan satuan kerja yang berada di bawah naungan Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan cyber, seperti hacking, pornografi, penipuan, dan hate speech. Selain itu, polisi virtual ini juga akan bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Menurut Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, polisi virtual ini nantinya akan berpatroli di dunia maya untuk menegur masyarakat pengguna media sosial jika ada potensi pelanggaran UU ITE. Polisi virtual akan melakukan tindakan menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal-pasal apa dan ancaman-ancaman apa yang terkait dengan UU ITE. Lalu, memberitahu apa yang sebaiknya dilakukan. Cara kerja polisi virtual ini adalah dengan memantau aktivitas yang ada di media sosial, lalu melaporkannya ke atasan jika menemukan unggahan yang berpotensi melanggar UU ITE. Setelah itu, unggahan akan diserahkan oleh petugas dan akan diminta pendapat ahli, seperti ahli pidana, bahasa, dan ITE. Jika sekiranya terdapat potensi tindak pidana, maka unggahan akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Cyber atau pejabat yang ditunjuk. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan bahwa setelah mendapat pengesahan, akun yang bersangkutan akan dijapri mengenai potensi pelanggaran tersebut. Pertanggal 10 Maret 2021, sudah ada 79 akun yang dikirim surat peringatan karena mengunggah konten yang mengandung sara. Munculnya gagasan polisi virtual ini merupakan bukti bahwa media sosial tak senyaman, seaman, dan sebaik kelihatannya. Karena di balik itu ada banyak kejahatan yang tersembunyi dan bahkan tidak dirasakan secara langsung oleh para pengguna. Membahas tentang keamanan media tentu tidak terlepas dari dampaknya pada konstruksi sosial seperti masyarakat, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks media baru, munculnya polisi virtual ini merupakan bentuk pengawasan yang baru dan menjadi lebih kompleks melalui media baru. David Lyon mengusulkan bahwa kita sedang menyaksikan kebangkitan masyarakat pengawasan. Maksud David di sini adalah peningkatan jumlah pengawasan yang dilakukan dengan berbagai bentuk dan sarana untuk memantau perilaku masyarakat. Dalam hal ini, perilaku masyarakat dalam dunia cyber atau dunia maya. Pengawasan kini telah menjadi bagian penting dalam pemerintahan modern. Tanpa pengawasan, pekerjaan badan pemerintahan dan birokrasi menjadi lebih sulit atau bahkan tak mungkin terselesaikan. Dalam kehidupan masyarakat, pengawasan dapat menimbulkan rasa hilangnya privasi, kecurigaan terus-menerus, dan rasa tidak aman yang digeneralisasikan. Yang perlu dikhawatirkan di sini adalah teknik pengawasan polisi virtual ini dikendalikan oleh pemerintah, yang apapun kegagalannya setidaknya mewakili masyarakat yang lebih luas dalam bertindak. Pada bulan Juni 2013, whistleblower Edward Snowden mengungkap sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau National Security Agency melalui program PRISM mereka. Yang Snowden dapatkan adalah pengawasan ekstensif dan ilegal dari komunikasi internet dan NSA memiliki akses langsung terhadap hal itu. Menurut Snowden, NSA dan badan keamanan lainnya mengumpulkan metadata pada semua komunikasi secara umum, yaitu mereka mengumpulkan informasi tentang siapa, apa, dan kapan semua komunikasi tersebut terjadi. Badan-badan keamanan tersebut kemudian memfilter, mengukur, dan menyimpan informasi ini selama itu sesuai dengan tujuan mereka. Pengungkapan ini memicu perdebatan atas tindakan pemerintah Amerika Serikat dan aspek hukum dari mengakses dan menyimpan informasi tanpa surat-surat resmi atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengguna. Namun, NSA membenarkan tindakan ini atas dasar melindungi dan mencegah dari serangan teroris di masa depan. Tetapi, pembenaran ini bergantung pada gagasan metadata. Hal ini melahirkan lanskap etika yang membingungkan, di mana kebebasan dan hak pribadi dapat dikompromikan atas nama keamanan. Setidaknya, dengan adanya pengungkapan ini, pengguna akan sadar tentang jejak digital yang ditinggalkan komunikasi mereka.
dan bagaimana pemerintah memanfaatkan jejak ini dan data yang dihasilkannya untuk tujuan mereka sendiri. Kembali lagi kepada topik polisi virtual, apakah hal yang serupa akan terjadi kepada masyarakat Indonesia? Sejauh ini belum saya temukan kasus yang sama seperti NSA. Wajar saja, polisi virtual ini baru aktif selama beberapa minggu. Namun, satu hal yang pasti adalah kita dituntut untuk berperilaku baik-baik di media sosial.